Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, kita sebagai manusia ciptaan Allah yang diberi oleh Allah hawa nafsu, sebuah keinginan apa saja, baik itu keinginan makan, minum, tidur, atau keinginan-keinginan yang lainnya yang seperti ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dianggap kita itu orang yang punya kelebihan, orang yang pandai, orang yang bersih, dan lain-lain sebagainya. Tapi nafsu yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia itu hanyalah sebagai ujian saja, ujian keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan ujian itu Allah menjadi tahu siapa yang benar-benar taat kepada Allah dan siapa saja yang mungkin tidak sungguh-sungguh, tidak benar-benar beriman dan takwa kepada Allah. Karena yang diinginkan oleh Allah nantinya, yang diridhoi oleh Allah, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Insya Allah seperti itu. Dan di dalam Al-Quran ada ayat yang bunyinya Ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu, yang artinya, tahukah kamu ada orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhannya. Dari ayat itu insya Allah bisa kita pahami bahwa ada sebagian manusia yang menjadikan hawa nafsunya itu menjadi Tuhan. Sedang Tuhan itu adalah zat yang seharusnya kita taati, kita turuti perintahnya. Sebagaimana firman Allah di ayat atau surat yang lain yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa
Allah itu menciptakan kita sebagai manusia dan bangsa jin hanya untuk beribadah kepada Allah, dalam arti menyembah Allah, mentaati perintah Allah. Hanya itu. Jadi kalau kita itu atau siapapun dia mentaati perintah hawa nafsu yang bertentangan dengan perintah Allah, maka bisa jadi itu termasuk orang yang menyembah hawa nafsu. Karena memang persoalan menyembah atau mentaati itu ada dua kemungkinan. Kalau tidak mentaati perintah Allah, ya mentaati hawa nafsu. Kira-kira seperti itu. Maka apa yang kita lakukan, kalau itu ingin dijadikan sebuah amal soleh, amal yang baik, maka amal itu harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tentunya seperti itu. Contoh mudahnya umpamanya persoalan makan. Nafsu kita itu menginginkan makan umpamanya. Sedang Allah juga punya aturan yang terkait dengan makanan itu. Kalau Allah memberi aturan diantaranya, kita diperkenankan makan dan minum. Tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Diantaranya boleh makan dan minum tapi yang halal. Itu yang pertama. Jadi kita boleh mengikuti perintah, tapi perintah yang diatur oleh Allah kaitannya makan tadi. Ketika kita ingin makan, nafsu kita itu menginginkannya, maka Allah memberi syarat seperti itu. Syarat salah satunya harus halal dan thayyib dan baik. Jadi kalau kita melakukannya sesuai, maka nafsu itu nafsu yang dibenarkan sesuai dengan perintah Allah, sehingga kita tidak mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu biasanya ya tidak peduli apakah itu halal atau haram atau thayyib. Karena yang diinginkan ya ketika lapar atau ingin, ya sudah, dia tidak punya aturan sampai ke halal ataupun haram. Kemudian Allah juga melanjutkan di ayat yang lain, yaitu bunyinya kulu wasrobu wala tusrifu, yang artinya ya kita itu dibolehkan makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi apa yang kita lakukan itu yang terkait dengan nafsu itu ada yang dibolehkan dengan syarat tidak boleh berlebih-lebihan, yaitu ya boleh tapi ya jangan sampai yang haram, jangan sampai berlebihan itu banyaknya umpamanya.
Pokoknya ukuran kita itu ya sepiring sudah kenyang, ya jangan sebakul terlalu banyak, itu berlebihan. Bisa diartikan seperti itu. Itu suatu contoh yang sederhana. Dan ada contoh-contoh yang lain yang mungkin tidak mudah kita itu untuk menghindarinya, tapi perlu kita ketahui kalau Allah sudah memberikan aturan, insya Allah aturan itu sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri. Jadi Allah tidak akan menzoliminya. Dan aturan yang lain yaitu kalau nafsu kita itu ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dipandang orang kita punya kelebihan atau kepandaian, kebaikan, dan lain sebagainya. Itu nafsu, dan itu ujian. Apakah kita mau mengikuti hawa nafsu tadi? Apakah kita menjadikan hawa nafsu itu menjadi Tuhan yang harus diikuti? Apakah kita mengikuti perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran dan perintah Rasul yang ada di dalam hadis? Umpamanya ada ayat yang sering kita baca di dalam surat Al-Fatihah yang bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Segala puji bagi Allah artinya ya tidak ada yang patut dipuji kecuali ya hanya Allah. Itu Allah mengatakan seperti itu, berarti Allah memerintahkan kita untuk memuji itu ya hanya Allah, dan Allah melarang memuji selainnya, selain Allah. Nah, ketika nafsu kita itu menginginkan, ingin dipuji, ingin dihargai, dan lain-lain sebagainya, maka disitulah perjuangan kita. Apakah kita itu ingin mengikuti hawa nafsu, ingin menjadikan hawa nafsu itu menjadi Tuhan yang ingin dipuji, apakah kita ingin mengikuti perintah Allah? Maka benarlah apa yang ada di dalam sebuah hadis yang intinya riya itu termasuk syirik. Riya itu kan ingin dilihat, juga ingin dipuji tentunya. Padahal yang harus dipuji itu kan hanya Allah. Jadi siapapun yang ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain, kelebihan kita, berarti bisa jadi kita itu sudah mengarah melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah karena memuji selain Allah. Karena memuji itu salah satu ibadah, salah satu ketaatan. Karena memuji Allah itu perintah, dan memuji yang lain itu artinya suatu yang melanggar perintah Allah. Insya Allah seperti itu. Dan inilah yang tadi saya sampaikan, bahwa kita boleh jadi tanpa kita sadari
mungkin banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya mengarah kepada ingin dipuji oleh orang lain, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan itu mengarah ke perbuatan syirik. Dan syirik itu di dalam Al-Quran dikatakan termasuk dosa yang besar, dan bahkan boleh jadi dosa yang paling besar, karena pujian itu hanya milik Allah. Kenapa seperti itu? Ya karena itu kita itu kan tidak punya apa-apa pada hakikatnya. Umpamanya kita pandai, yang menjadikan pandai itu kan Allah. Pandai itu mungkin karena cerdas otaknya, sedang otak itu yang menciptakan Allah. Jadi kita itu tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Jadi di mana letak pandainya kita? Kita bisa punya harta banyak, itu juga karena Allah. Cobalah kalau kita itu tidak dikasih nyawa oleh Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, bekerja tidak bisa, bicara tidak bisa, melihat tidak bisa, berpikir tidak bisa apa-apa. Sehingga apa yang mau kita banggakan? Apa yang menjadikan kita itu ingin dipuji oleh orang lain? Tidak ada. Nah itulah yang harus kita ketahui. Kalau kita tidak mengetahuinya seperti itu, sehingga kita itu boleh jadi banyak melakukan hal-hal yang mengarah ingin dipuji oleh orang lain. Salah satu contoh umpamanya kita cerita kepada orang lain, baik itu secara langsung atau di medsos, bahwa kita itu pernah bermimpi ketemu Rasulullah, terus cerita begini, begitu, dan seterusnya. Apa maksudnya kita cerita kepada orang lain bahwa kita bertemu kepada Rasulullah dalam mimpi? Tujuannya apa? Itu kalau tidak hati-hati bisa mengarah ke ingin dipuji tadi, sehingga orang lain itu kagum, berdecak kagum, wah hebat, dia bisa mimpi ketemu Rasulullah, berarti dia itu dekat dengan Rasulullah, baik itu mungkin dia itu orang yang baik sekali atau apalah, kan gitu. Kan bisa mengarah seperti itu, sehingga kita cerita itu pastinya ada maksud tujuan yang kadang mungkin kita tidak menyadari. Ditambah lagi ketika cerita itu merendahkan yang lain umpamanya, itu bisa saja ya pasangannya. Maksud pasangan itu ada orang yang mungkin kalau untuk dirinya sendiri dia menceritakan kelebihan, kebaikan, kepandaian, kebenaran, itu selalu ada pada dirinya. Tapi kalau sudah nyinggung yang lain, cenderung sebaliknya, kekurangannya, kesalahannya, kebodohannya, dan lain-lain. Nah itulah ciri sebenarnya. Siapapun itu, kalau dia setiap mungkin cerita,
yang diceritakan mengarah, memperlihatkan kelebihan, kebaikan, kepandaian, dan lain-lain. Terus kalau ke orang lain kekurangan, kesalahan, dan lain-lain, berarti itu ciri orang yang sedang mengikuti hawa nafsu. Karena kalau perintah Allah kan sebaliknya. Kalau perintah Allah kita disuruh rendah hati umpamanya. Rendah hati itu bagaimana? Orang yang rendah hati itu ketika ada orang yang memuji kita, kelebihan kita, ya kita kembalikan kepada Allah. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Saya itu tidak ada apa-apanya, saya itu tidak bisa apa-apa, semuanya itu dari Allah. Paling nggak kan seperti itu. Tapi kalau membicarakan orang lain itu kelihatan di mata itu buruk sekalipun, dia tidak akan merendahkannya. Karena dia sendiri rendah hati. Sehingga kalau cerita orang lain, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melihat orang yang belum baik, ya Rasulullah memaafkan. Mungkin dia belum tahu, kan begitu. Kita juga belajar seperti itu. Kalau ada orang yang keliru salah, ya bisa saja kita itu dengan sikap rendah hati kita mengatakan, oh mungkin dia belum ngerti, mungkin dia belum tahu, mungkin karena dia itu dulunya ini ya maklum. Mudah-mudahan nanti suatu saat dia jadi orang baik. Umpama seperti itu. Nah itulah yang harus kita pahami betul. Salah satu nafsu yang melekat pada manusia itu adalah ingin dipuji tadi, ingin dihargai dan lain sebagainya, yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu, karena ternyata kesalahan itu sangat besar, karena itu bisa mengarah syirik tadi, karena ria, pamer kalau kita punya kelebihan. Naudzubillahi min dzalik. Nah itulah yang harus kita ketahui pada diri kita. Pernahkah kita melakukan seperti itu? Pernahkah kita menceritakan tentang kelebihan-kelebihan kita yang mengarah kepada ingin dipuji? Contoh yang lain yang juga kadang tanpa kita sadari sepertinya ya hal yang normal, biasa. Tapi kalau kita kaji, kita teliti, boleh jadi itu sebenarnya mengarah ingin dipuji, dihormati, dikagumi. Contoh yang lain itu umpamanya seorang ustadz, ini hanya umpama karena bisa saja orang biasa, umpamanya ketika memberikan tausiah kebetulan agak terlambat umpamanya, terus bicara di depan umat jamaah, maaf saya terlambat karena saya tadi baru dari bandara, baru turun karena habis ngisi di daerah atau provinsi itu, dan ini juga saya nggak bisa lama-lama karena sebentar lagi saya juga mau naik pesawat mau ke Jakarta
umpama seperti itu. Yaitu ceritanya ya sepertinya ya sah-sah saja, memang kenyataan seperti itu. Tapi kalau kita renungi, benar nggak? Murni nggak sebenarnya dia hanya sekedar memberi informasi? Atau sebenarnya ada unsur agar orang lain itu juga tahu bahwa dia orang penting, orang yang sibuk, orang yang terkenal, orang yang hebat umpamanya. Nah itu kan bisa mengarah ke situ, walaupun kalau kitanya juga diajarkan husnuzon, baik sangka saja. Tapi kalau sebagai pelajaran, kita harus hati-hati, jangan sampai hal seperti itu sebenarnya mengarah hanya ingin dilihat orang, kita orang hebat. Itu salah satu contoh juga. Sebenarnya bukan hanya itu, banyak sekali yang hampir mirip-mirip. Hampir mirip-mirip itu ya umpama ketika ada orang lain yang mungkin posisi seperti tadi ya, posisi sebagai ustadz umpamanya. Ada ustadz yang lain yang menjelaskan tentang agama, begini, begitu, dan lain-lain. Orang yang punya sifat atau punya hawa nafsu yang biasanya senang dipuji, itu menjadi lahan atau kesempatan. Wah, ini sebuah proyek istilahnya. Dia cari-cari di manalah yang salahnya umpamanya, yang kelirunya, yang tidak pas. Ketika ketemu, ya bisa saja langsung semangat, diceritakan bahwa itu nggak benar, itu begini begitu di depan umum. Memang nampak kelihatannya benar, benarnya mengoreksi orang lain yang salah tadi biar tidak salah umpamanya. Tapi sebenarnya bisa mengarah itu, dia itu sedang menunjukkan bahwa dia lebih benar, lebih lurus, lebih pandai. Sedang orang itu yang sebenarnya juga orang yang pandai, tapi ternyata masih banyak salahnya. Itu juga tanpa kita sadari, atau orang lain yang mungkin pernah melakukan itu, bahwa itu sebenarnya sedang menunjukkan dirinya lebih dan sedang melakukan hal yang melanggar perintah Allah. Salah satu perintah Allah yaitu kita itu disuruh rendah hati. Kalau orang rendah hati nggak seperti itu. Kalau rendah hati ya paling tidak dia bicara, oh itu ada yang keliru, ya biasa, namanya manusia. Wong saya juga masih banyak salahnya. Dan juga berpikir, kalau saya itu punya salah terus diceritakan orang lain di depan umum, saya malu. Berarti saudara saya yang lain tadi juga kalau saya membuka aibnya, kekurangannya, tentunya dia juga malu. Berarti saya ya nggak harus seperti itu, dan itu tidak baik. Karena orang yang beriman itu saudara, kata Allah. Jadi kalau saya membuka aib saudara, kekurangan saudaranya, ya berarti kita tidak menganggap itu saudara. Berarti saya tambah salah. Umpamanya kan seperti itu. Jadi banyak sekali yang mungkin kita atau siapapun yang tanpa menyadari apa yang disampaikan, apa yang diucapkan itu bisa mengarah ingin menunjukkan kelebihan-kelebihan kita.
Dan juga kalau cerita ke orang lain melihat kekurangannya, berarti kita sedang merendahkan orang lain. Yang artinya kita secara nggak langsung meninggikan diri kita sendiri. Sehingga kita itu bukan orang yang rendah hati. Sedang lawan rendah hati itu tinggi hati. Sedang yang namanya tinggi hati itu orang yang sombong. Sedang iblis yang diturunkan oleh Allah dari surga itu karena sombong, karena merasa dia lebih, walaupun enaknya lebihnya itu dia merasa dibuat dari api, sedang Adam dari tanah. Padahal kisah iblis itu sebagai pelajaran bagi manusia, bagi kita, jangan merasa lebih baik, lebih tinggi, lebih benar, lebih hebat. Jadi kalau kita itu seperti itu, naudzubillah, kita telah melakukan sesuatu yang ya mirip dengan iblis. Astagfirullah. Janganlah kita melakukan seperti itu. Itu sebuah kesalahan yang ya besar di mata Allah. Maka untuk itu, marilah kita itu hindari sikap, pandangan, pembicaraan yang mengarah ingin menunjukkan kelebihan-kelebihan kita, kebaikan-kebaikan kita, yang mengarah agar orang lain itu berdecak kagum, agar menganggap kita itu orang yang hebat. Kalau mengarah seperti itu, lebih baik kita jangan teruskan dan mohon ampun kepada Allah kalau kita pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu yang harus kita ketahui. Nah, ini pelajaran yang bisa saya sampaikan saat ini, dan pelajaran ini untuk pelajaran kita semua, juga saya, untuk berusaha hati-hati dalam bersikap ataupun berbicara. Jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang mengarah sebenarnya agar orang lain melihat kita bahwa kita itu punya kelebihan, kebenaran, dan lain sebagainya. Dalam arti itu salah satu hawa nafsu tadi, yang sebenarnya hawa nafsu itu ya banyak sekali, yang semuanya tidak boleh kita ikuti kecuali atas izin Allah. Mana yang diizinkan dan mana yang tidak. Dan insya Allah salah satu yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa menjadikan bahan pemikiran kita, pemahaman kita agar lebih baik untuk ke depan kita, insya Allah seperti itu. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Kalau ada yang kurang pas atau keliru, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.